Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Basit di sini ya. Kali ini gue ngundang bintang tamu yang jarang nih, dia jarang datang ke toko. Jadi dia ini salah satu tokoh pembicara lintas agama. Dan dia juga dia juga terlibat dalam komunitas gereja apa komunitas agama karena itu Jalakasi itu. Bisa dibilang komunitas gereja, tapi bisa dibilang komunitas umum. Komunitas umum. Karena tidak berdiri di bawah naungan gereja. Kita independen. Nah, jadi dia ini terlibat di dalam suatu komunitas yang sebenarnya bukan dari komunitas gereja. Dia berdiri secara sendiri, independen. Namanya adalah Lestari Simbolon, mantap. Orang Medan. Oke, kalau gua nanya, mending lu explain dulu dah. Jalakasi itu apa? Komunitas apa, ngapain gitu kan, dan dia berdiri dari kapan? Jalakasi sebenarnya nama kita bukan Jalakasi ya, tapi yayasan Vinia Day yang punya program itu Apa Jalakasi. Vinia Day. Kalau ini kan bahasa Latin. Nah, kalau bahasa Indonesia itu Kebun Anggur Tuhan. Oke. Nah, Kebun Anggur Tuhan. Nah, jadi memiliki program yang namanya Jalakasi. Oke, Nah, yang fokusnya seperti yang tadi di awal, komunitas ini berdiri sendiri, bisa dibilang komunitas keagamaan juga iya, tapi komunitas umum juga iya, karena kita di bawah naungan hukum langsung. Oh iya? Kita sudah punya badan hukum dan tidak ada di bawah naungan gereja, tapi atau di bawah naungan keagamaan, enggak, kita berdiri sendiri. Tapi fokus kita itu adalah memang programnya pembangunan gereja yang di pelosok, bukan yang di kota, dan membantu anak-anak beasiswa untuk sekolah yang tidak mampu. Harus yang Kristen? Kebetulan memang sekarang masih fokus kita itu memang bukan harus Kristen tapi Katolik. Oh iya, beda. Gereja Katolik dan anak-anak memang yang beragama Katolik khususnya. Mungkin kedepannya kita tidak tahu bagaimana programnya, tapi untuk saat ini masih fokus di sana. Tapi sebelum jauh ke Jalakasi, seperti tadi Aneh. Bang Basit lah ya. Kalau orang Medan Bang Basit udah bang. bicara. Betawi juga bilangnya Bang. Oh iya. Abang sama. Sebenarnya bukan pembicara lintas agama sih, tapi kalau kalau setara dengan kita anak-anak muda, kalau di kita umat muslim mengatakan remaja masjid. Rimba. Kalau di kita tuh dibilangnya OMK. Bisa dikatakan salah satu tokoh penggerak untuk kalangan muda dulu di daerah Medan. Jadi sudah berkeliling kemana-mana juga ke daerah, memperkenalkan programnya kita di sana. Kalau untuk kepemudaan ada khusus memang komisinya yang mengurus anak-anak muda setiap daerah gitu. Nah, jadi kita punya program, kita kunjungan ke daerah-daerah untuk menyampaikan begini loh, supaya kita sejalan semua gitu. Jadi bukan pembicara sih, tapi bisa dibilang penggerak aja gitu. Berarti lu itu mungkin pada saat lu ada event tentang lintas agama, berarti lu nyampur tuh sama Hindu, Buddha, Muslim. Ya, jelas. Kita sering. Yang diomongin apa aja? Yang diomongin gimana ya? Itu tergantung event atau enggak? Jadi kayak komunitas kita ini yuk kopdar yuk, orang-orang dari beda agama atau gimana? Bukan. Jadi karena kita aktif di komisi kepemudaan dari agama Katolik, dan ini juga langsung otomatis harus jadi anggota dari FKUB. Apa tuh? Forum Komunikasi Umat Beragama. Itu setiap daerah pasti ada. Jadi pemuda lintas agama di bawah naungan FKUB. Nah, ini masing-masing setiap tahun kita ada program, pasti sekali setahun itu jumpa. Jadi kita utusan nanti dikirim mewakili dari kita Katolik, dari Muslim, dari Hindu, Buddha, dan Protestan. Itu kita ada hadir semua utusannya untuk membahas untuk khusus ya kalangan di kita kalangan di anak muda aja gitu. Kalau misalnya ada
masalah-masalah besar itu pasti ada nanti yang ngajak, yuk kumpul dulu kita bahas ini gimana gitu. Jadi kita membuat suatu campaign kecil supaya yang aktif minimal dengan kita itu tidak ngikut dengan secara anarkis atau yang lain-lain gitu. Jadi fokusnya tetap forum kerukunan gitu, toleransi. FKUB itu pendirinya siapa atau penggagasnya siapa itu? FKUB itu di bawah naungan ini Kementerian Agama. Oh, dari Kementerian Agama bikin bikin suatu program namanya FKUB yang ngerangkul semua agama yang dari, dimana tujuannya untuk sudah pasti buat merukunkan dong. Iya benar. Dari semua daerah ada, semua daerah itu pasti ada. Itu pemerintahan. Lu mulai itu dari tahun berapa? Jujur ya, gue juga aktif di komunitas ini dari tahun 2015. Karena memang juga gue sih wakuin gue Katolik, tapi dari kecil sampai gue tamat kuliah, gue nggak pernah belajar agama Katolik di sekolah. Karena kan lu sekolahnya sekolah negeri kali. Bukan. Jadi SD itu di Impres. Kalau di Impres itu ada agama tapi belum diakui negara, tapi nggak tahu juga sih diakui atau tidak, namanya Advent. Itu ada, kalau pernah dengar Advent itu, jadi sekolah itu milik Advent, namanya sekolah Impres Advent di sepakat itu bukan Katolik, bukan Protestan. Terus? Nah SMP gue di Protestan. Nah, SMK, yang padahal aliran lu itu Katolik. Nah di SMK gue itu di 99% Muslim, namanya SMK Hasanuddin. Namanya udah Hasanuddin ya, Makassar banget. Bugis, orang Bugis. Dan di situ gue hanya 3 orang yang Kristen. Minoritas Kristen, dan hanya gue sendiri minoritas 3 orang kita itu Katolik, benar-benar kebetulan Katolik 3-3-nya. Kuliah hanya 3 orang juga kita Kristen. Dan hanya gue sendiri yang Katolik, yang lainnya Protestan berdua, selainnya Muslim semua. Dari SD, SMP, SMK, kuliah nggak pernah belajar agama Katolik. Tapi di rumah belajar dong. Di rumah ya hanya misa atau ibadah setiap minggu dan event-event besar dari keagamaan, paling itu yang diikutin. Terus lu dapat pengetahuan soal agama Katolik secara mendalam dari mana? Nah ini sih nggak tahu tuh kalau di. Tunggu sambil ngerokok boleh? Oh boleh, silakan. Biar santuy gitu ya. Ini kan biar enjoy aja. Kalau di kita Katolik itu ada namanya panggilan ya. Mungkin teman-teman Muslim juga pernah saya dengar ceritanya. Kalau lu udah putus asa, kalau lu udah salah jalan, tetap ingat lu siapa dirimu sendiri gitu. Tuh siapa yang lu percayain gitu. Nah kenapa tadi gue tiba-tiba jadi aktif atau lebih tahu tentang Katolik ini atau lebih mengetahui lebih dalam lagi, ada masalah pribadi dan masalah keluarga yang buat gue memang benar-benar down. Dan suatu saat gue cerita sama keluarga, kebetulan saudara ini ada keluarganya adalah biarawati. Kalau yang umat Muslim berhijab, tapi kalau itu biarawati yang ada kerudungnya gitu. Nurse. Bisa jadi. Ya kan kalau biarawati sih suster kalau kita suster. Nurse. Ya, suster. Bukan nurse untuk yang di rumah sakit ya. Lah kan namanya kan juga suster kan? Ya tapi beda. Iya maksudnya kalau nurse yang di rumah sakit melayani yang orang sakit. Iya, kalau ini melayani memang benar-benar mengabdi kepada yang di atas. Tapi kenapa sebutannya suster? Kan itu kan satu kata yang sama gitu. Suster ya orang kalau pada kalau di Indonesia ya, kalau lu bilang suster ya berarti suster di rumah sakit gitu. Nah, kenapa kata itu dipakai sama biarawati? Padahal kan sebenarnya bilang aja biarawati gitu kan. Tapi kenapa dibilangnya suster gitu? Gue juga nggak terlalu tahu ceritanya ya sejarahnya kenapa suster, tapi dari memang gue lahir udah dibilang suster. Dan lebih familiar sih memang biarawati. Biarawati. Jadi memang ada panggilan suster, jadi ngikut suster. Karena memang juga kebetulan keluarga ini Bowo, kalau kita bilang orang Batak, Bowo itu bibi ya. Oh, bibi. Adiknya bapak yang perempuan. Bibi berarti suaminya tulang. Bukan dong. Kan tulang paman. Temen gue juga banyak bilangnya? Orang Batak. Jadi adiknya bapak ada cewek, nah itu nih. Adiknya bokap punya cewek. Berarti bibi lu, nah, tante bibi lu, kan? tante Ya. Tante lu. Itu memang
biarawan itu kan memang banyak juga komunitas yang bergerak beda-beda bidang. Kebetulan memang dia tuh bidang di kesehatan rumah sakit juga. Jadi ya nggak terlalu tahu bagaimana sejarahnya itu kenapa suster, tapi yang lebih detik ya biarawati lah gitu. Nah, pada saat gue cerita ke beliau, selama ini kegiatanmu apa aja itu gitu, karena itu tuh di dalam Batak berarti antara perempuan dan laki-laki panggilan halus gitu itu ya, gitu namanya. Nggak ada, cuman kuliah dan kerja gitu. Udah sempat masuk ke komunitas OMK, nah tadi orang muda Katolik, belum pernah Bu. Coba dulu ke sana mengisi kesibukan supaya tidak terpikir masalah ini gitu. Oh benar juga ini. Nah dari situlah gue mulai masuk. Nah dulu kalau di Katolik itu ada emang suka bangsat. 1, 2, 3. Nah dulu itu kalau pertama-tama gue masuk, kalau di Katolik ada namanya stasi. Itu kalau di masjid itu mungkin apa ya dikatakan ya, daerah, tingkatannya stasi daerah, lingkungan. Kemudian ada namanya paroki, mungkin mencakup ke beberapa gereja yang satu area. Terus ada namanya langsung nanti ke Pikevan. Waduh, terus baru ke Kuskupan. teknis sekali tuh ya. Ya, nah, jadi pertama gue masuk ke stasi dulu. Ibaratnya kalau stasi ini satu gereja, kalau di masjid satu masjid gitu. Nah, anak remaja masjid Al-Falah gitu ya. Let's say ya gitu ya. Masa gereja namanya Al-Falah? Apa sih? Ini misal gereja Bunda Maria gitu. Bukan. Gereja tadi bukan maksudnya Masjid Al-Falah RM-nya gitu. Nah, kalau ini gereja gue stasi Santo Paulus, memang namanya itu di Helvetia di Medan. Nah, gue coba pas pulang ibadah, gue lihat anak-anak mudanya ada yang aktif nunggu di gereja, udah ajak ngobrol apa aja kegiatannya, udah pelan-pelan masuk. Ya karena memang kalau di kita OMK itu yang mau melayani dan memiliki bakat nggak salah gitu kan. Jadi kita sharing, ada kegiatan kita ikut doa rosario namanya, mungkin familiar juga doa rosario ya, kita bareng gitu. Udah lama kemudian semakin lama semakin meningkat, naik ke tingkat paroki jadi pengurus, naik ke tingkat langsung ke kuskupan jadi ke komisi gitu. Jadi sama-sama aktif itu sekitar setahun lah itu perjalanannya. Kita udah langsung aktif di komisi kepemudaan. Nah, di sini banyak program yang kita ikuti, event-event juga hingga sampai dengan ke pemuda lintas agama. Oke, berarti mulai masuk ke apa tadi? OMK. Berarti lu masuk ke OMK itu pas lu udah gede dong. Udah kuliah kerja. Udah kuliah sambil kerja. Udah semester 3 tuh 2015, gue semester 4. Berarti waktu itu umur 37. 47 mungkin. Masih umur 20-an lah. Karena memang gue dari dulu kalau di kampung sekolah harus 7 tahun baru bisa masuk. Dan kemudian pada saat di SD kelas 6 sakit jadi menganggur 1 tahun. Oke, ya, berarti 2 tahun. Berarti dari tahun 2015 udah mulai cukup mendalami tentang kekatolikan, ilmu-ilmu keagamaan, terus ilmu-ilmu komunitas sosial gitu ya. Memperdalam. Nah, itu kan starting masuk OMK 2015. Masuk kualitas agamanya sekitar 2017 baru lebih aktif karena pada saat pertama-tama nggak langsung diajak dong, nggak langsung diutus gitu ya. Jadi kita mulai dengan aktif dulu tuh di komisi kepemudaan yang di Kuskupan Agung Medan, memiliki program namanya, karena memang marak-maraknya hoax kemarin itu. Jadi buat satu program atau komunitas kecil lagi dalam komunitas memang khusus membidangi media sosial. Nah karena kebetulan memang bidangnya di bagian-bagian begitu, jadi sedikit bisa bantu-bantu. Nah dari sinilah bergerak semakin kita dikenal namanya OMG dulu itu nama komunitas kecilnya yang memang khusus memberitakan sukacita melalui media sosial. Nah didukung juga dengan Kominfo, ada program memang khusus ini namanya, saya lupa namanya itu programnya, tapi memang khusus untuk digitalisasi. Jadi tujuannya itu adalah menenggelamkan berita hoax dengan berita sukacita, itulah slogannya kita. Nah di agama lain juga ada berjalan seperti itu dengan konsep yang berbeda. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin kalau di Muslim
yang masuk ke ranah itu lebih ke anak santri. Gue juga nggak tahu sih maksudnya. Ya mungkin kayak Kemarin yang jumpa sama kita anak santri. anak santri. Jadi dia mungkin lebih tahu eskalasinya gitu. Kalau gue dulu pernah dulu pernah gabung ke namanya kan nama masjid depan rumah gue tuh namanya Baitul Salam. Jadi sebutan itu namanya Rimba. Rimba tuh Remaja Islam Masjid Baitul Salam. Nah itu ya cuman kayaknya kalau gue denger lu tadi ngomong masuk OKM terus ada eskalasi kemana sampai ke uskup itu kayak serius gitu ya. Nah kalau gue kayaknya di masjid apa ya? Mungkin penanggung jawabnya itu ketua masjid. Dan lebih concernnya itu lebih ke marawis. Selebihnya cuman nggak seserius itulah, jadi cuma nongkrong aja di masjid, nggak jelas aja gitu maksud gua. Ya makanya maksudnya kalau yang di remaja masjid di masjid gua mungkin lebih kayak cuma satu per masjid aja gitu, dan nggak sampai ngurusin ke yang kemana. Nah untuk eskalasi yang tadi lu itu gua nggak tahu tuh, makanya ada ternyata kayak gitu ya. Ada. Jadi kalau di Katolik itu kita terkenal dengan universal ya. Jadi satu dari atas sampai ke bawah itu harus memang satu jalur. Jadi kita ada tingkatan stasi, paroki, kepikevan, atau kalau di kota itu lebih dikenal dengan dekanat, dekanat utara atau dekanat timur gitu. Terus masuk ke ranah keuskupan. Uskup tuh yang di ini, yang di Vatikan? Bukan, itu paus. Nah itulah bos besar atau yang mulia kalau kita disebut memang. Terus di keuskupan ini banyak beberapa komisi yang menaungi gitu. Ada komisi keluarga, komisi anak, komisi kerawa, banyak lah gitu. Yang pernah lu bilang waktu itu. Jadi setiap penjurusan di Katolik tuh kayak ada orang yang concern di lingkungan. Ya lu pernah bilang gitu ya? Pernah. Jadi orang yang kalau di Islam waktu itu lu pernah nanya ke gue, kalau di Islam ya setahu gue mah ya nggak ada penjurusan. Oke, lu khusus untuk di lingkungan, lu khusus nggak ada. Ya udah pokoknya lu perorangan berbuat baik aja udah. Kalau lu di jalan nemu sampah di jalan gitu ya ambil, berarti lu masuknya ke lingkungan. Di jalan ketemu pengemis ya kasih, ya itu apa namanya itu ya gue nggak tahu. Cuman kalau di Muslim setahu gue ya universal aja, nggak ada yang kayak gitu. Makanya gue kebuka lagi nih, gue jadi baru tahu gitu. Jadi artinya di Kristen ada kayak gini juga, di Protestan sepertinya ada, tapi saya nggak terlalu mendalami bagaimana internal mereka ya. Karena mereka kan ke pendeta juga ya. Terus pendeta banyaklah mereka, sub-subnya itu lebih banyak mereka karena gitu. Protestan kan banyak gerejanya namanya. Ada HKBP, ada GKPI, ada GPDI, banyak. Nah jadi saya nggak terlalu tahu ke dalamnya bagaimana sistemasi mereka. Tapi mereka tetap ada juga namanya komisi kepemudaan, karena memang kita kenal sama komisi kepemudaannya mereka juga. Kayaknya memang di setiap agama tuh kepemudaan tuh selalu jadi concern ya, karena mungkin semua sadar, si petua-petua ini mungkin sadar yang akan melanjutkan tuh adalah si pemuda. Kalau pemudanya ini hancur gitu kan, nggak ada ya. Siapa yang mau jalanin? Jangankan agama, yang budaya lokal kita deh. Kalau kayak gue gitu Betawi, mana ada sekarang anak muda yang main jaipong? Benar. Iya kan? Itu budaya duniawi gitu ya. Makanya artinya apalagi soal keagamaan yang dimana mainannya tuh udah ke moral. Karena kalau misalkan si anak muda ini nggak di-maintain dengan baik, moralnya nggak bagus gitu kan, iya generasinya nggak ada. Generasi nggak ada. Lu nggak mungkin mikirin soal apalagi keagamaan gitu ya. Lu mikirin ke moralitas diri lu aja tuh lu udah hancur gitu di banyak invasi dari barat. Emang nggak semuanya invasi barat itu buruk, artinya yang mungkin melalaikan, iya kan, kayak gitu-gitu. Nah, tapi di Muslim kepemudanya lebih besar sih menurut gue. Kenapa? Karena dominan mungkin. Kayak Muhammadiyah itu bagus. Terus yang satu lagi apa namanya yang besar? NU bagus. Nah, kemarin pas kita jumpa lintas agama itu mereka berdua hadir sama. Ya, kalau di Muslim Muhammadiyah atau enggak NU itu bukan jurusan kayak Protestan, atau gue nggak tahu secara definisi
Protestan sama Katolik ya. Artinya maksud gua kalau di Muhammadiyah sama di NU bukan berarti beda cara bertuhan atau enggak, sama, cuman beda penerapannya aja. Nah iya. Apa sama? Benar. Kalau di Katolik dengan Protestan nah begitu. Tujuannya tetap sama, yang disembah kita juga tetap sama. Cuman beberapa cara aja sih yang berbeda. Penerapannya juga kan Penerapannya berarti. juga berbeda. Yang kita sebut sama. Oh, Allah Bahkan juga. ayat yang kitab suci kita juga ya bisa dikatakan hampir sama sih, nggak ada yang beda. Cuman kalau kita di Katolik namanya ada Alkitab sucinya itu Alkitab Diatonika gitu, tapi lebih tepatnya Alkitabnya berbeda, memang beda jumlah ayatnya gitu. Oh berarti kitab sucinya pun dari Protestan sama Katolik itu Ada perbedaan. ada sedikit. perbedaan gitu. Oh oke. Iya kalau di Muslim nggak ada. Ya, pokoknya agamanya Tetap sama. Al-Quran. Al-Quran, hadis sama gitu kan. Tapi penerapan tuh dalam arti kayak Nabi Muhammad kan semenjak diangkat jadi Rasul umur 40 tahun gitu kan. Terus meninggal di umur 63. Selama 23 tahun itu kan dia kan banyak, ya namanya orang hidup banyak ngelakuin sesuatu dong. Nah jadi kalau Nabi Muhammad tuh kenapa dibilangnya sunnah tuh perbuatan-perbuatan dia gitu kan, kayak minum pakai tangan kanan. Jadi perbedaan pendapat yang dimana sehingga timbullah bukan ideologi, bukan sesuatu yang dibilang NU dan Muhammadiyah dari perdebatan perilaku Nabi Muhammad gitu. Artinya boleh kok Nabi Muhammad minum pernah kok Nabi Muhammad minum pakai tangan kiri misalkan gitu ya. Terus orang-orang Muhammadiyah enggak di sini ditulisnya di tangan kanan misalkan. Tapi sebenarnya ada lagi gitu. Nah, dari situ-situnya aja mungkin, terus Tapi tetap jalannya satu. tetap jalan sama, tetap jalan sama. Cuman cara penerapan dan pengambilan dalil dari hadis gitu loh, kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa poin kita di Katolik ada, di Protestan nggak ada. Yes. Jadi kalau di Katolik itu lebih ke tradisi sih sebenarnya. Cara penerapannya itu tuh proses ibadahnya di gereja juga tradisi, budaya juga kita kental gitu. Nah, kita nggak seperti nggak modern lah kalau cara beribadahnya, nggak ada pakai drum, nggak ada pakai apa gitu. Jadi benar-benar kita hening, kita memang bernyanyi tapi tidak ada yang mengundang atau mengganggu keheningan kita untuk berdoa kepada yang di atas. Gospel itu apa? Itu Soalnya temen gue Protestan. musik gospel gitu kan. Jadi cara mereka ya lebih hidup gitu mungkin kalau bahasa mereka tuh ya begitulah, lebih power cara gitu. mengekspresikannya gitu ya. Jadi kalau kita Katolik nggak seperti itu. Kita memang benar-benar hening, bersiap diri, apa yang lo minta kepadanya. Oke, iya berarti soalnya temen gue juga ada yang Protestan, dia tuh pemain musik di mereka dia namanya apa ya? Persembahan apa ya? Banyak apa sih dari mereka. Apa gitu istilahnya? Gue lupa deh, persembahan apa gitu. Persembahan tuh artinya dia yang main musik gitu lah. Itu ibaratnya gimana ya bilangnya ya? Nggak bisa melalui materi. Ya, bakatmu juga bisa sebagai persembahan. Gitu. Oke. Nah, balik lagi ke lintas agama. Infak itu bisa kalau di Muslimnya itu infaknya gitu. Infak pemberian. Itu yang bisa kita berikan saat ini ya udah gitu. Nggak bisa ngasih duit sebagai persembahan. Ya udah kita kasih kemampuan kita gitu untuk mereka. Nah, balik lagi ke lintas agama. Waktu di lintas agama pertama kali pas lu ikut itu yang diomongin apaan? Nah, itu gue kan pertama-tama ikut sebagai anggota lah, anak baru. Di ini gak bersama di konco-koncoin gak gitu? Ditatar gak? Kita duduk ada sesuai senioritas. dengan komunitas dari mana kita datang. Pasti kita selalu didampingi dengan pembina kita dari FKOB-nya langsung. Nah, yang paling dibahas bagaimana cara kita menanggapi atau cara kita berkomunikasi tanpa menimbulkan namanya tersinggung antar sesama kita umat gitu. Ketersinggungan. Nah, ketersinggungan. Nah, itu yang kita bahas. Nah, jadi sempat juga saling bertanya. Ada yang fight, ada yang menjawab juga fight gitu kan. Tapi pada intinya ini gimana nih gitu loh. Titik terangnya di mana. Nah, terus lu kalau di lintas agama yang lo omongin apa?
Eh, banyak kita ngomongin pasti. Kalau salah satu alasan kita kenapa mau berkumpul untuk bahas sesuatu, jika ada seperti terjadi isu-isu yang tersinggung ke namanya keagamaan gitu. Jadi supaya ya minimal dalam lingkup kita ini supaya jangan terpancing, terbawa suasana juga, kita berkumpul langsung untuk membahas itu, jangan sampai ke sana. Dan kita arahkan teman-teman kita yang bawa naungan kita tuh Komisi Kepemudaan, Ormas dan Masjid, Muhammadiyah, NU dan lain-lain, Konghucu dan Buddha, supaya tidak sampai ke sana gitu. Tapi itu anak-anak muda semua yang di sana. Anak-anak muda semua. Tapi kita selalu mengundang dari bapak-bapak kita pendamping dari FKUB-nya, pembicara. Ada penasehat lah gitu selalu. Ya. Jadi biar nggak keluar koridor gitu ya. Pasti selalu. Oke, terus para imam kita dari Katolik, terus ustadz juga ada datang dari umat kita Muslim, dari para kalau di Buddha mereka juga imam mereka udah juga datang. Pembahasan yang paling anget, yang paling genting apa waktu itu, dan di tahun berapa? Bukan gubernur Jakarta, Pak? Bukan, kita nggak pernah bahas sampai ke gubernur, nggak. Oh gitu, enggak. Ke pemerintahan kita nggak pernah bahas. Paling kalau isu-isu yang mencakup, kalau udah itu terlibat anak-anak mudanya gitu. Kalau udah itu masalah orang tua, coba kita bahas juga, tapi lebih ke anak mudanya dulu, karena untuk orang tua pasti ada juga yang mengurus itu gitu kan. Kita memang fokus generasi selanjutnya ini. Jangan sampai ada terjadi lagi begitu gitu, jangan sampai bawa emosi. Nah, pembahasan yang paling hangat itu adalah pasti memang karena selalu yang ribut yang dua ini ya, Muslim dan Kristen. Entah kenapa nggak tahu. Padahal gitu ya, sebenarnya tidak seperti itu. Nah, itu kenapa? Nah, jadi sampai kita pernah bahas bagaimana tentang pemahaman kita tentang Yesus, kenapa dia dipanggil jadi Tuhan, kenapa ini. Jadi kebetulan kita masing-masing bawa para imam kita ya. Jadi imam kita yang menjelaskan begini. Nah, tapi selalu muncul pertanyaan dari Muslim, kok begini ini kalau memang dia Tuhan, kenapa tidak tertulis ayat di sini? Nah, kalau di Katolik itu kita tidak berdasarkan logika untuk mempercayai satu hal. Kalau kita mempercayai satu hal dengan logika, bagaimana bisa logikanya manusia bisa bernapas kan gitu? Bagaimana bisa ada manusia di dunia ini kalau kita berpikir lagi kalau tidak ada reproduksi gitu ya? Bagaimana tiba-tiba ada manusia tanpa reproduksi, kan gitu logikanya. Nah, kita nggak seperti itu, nggak menggunakan secara akal sehat logika, tapi yang memang benar-benar memang dari kuasa itu ada ya, kita percaya kuasa itu, dan kita percaya tradisi itu gitu. Seperti yang gue bilang tadi, kalau Katolik itu sangat kuat dengan tradisi sejarah, itu selalu kita bawa. Nah, tapi setelah itu udah panjang bertanya, selalu ditutup dengan para imam saling mengucapkan, dari Kristen atau semua dari Muslim, dari ini, bahkan dari Buddha dan itu juga bertanya juga kan. Kita juga bertanya kepada mereka. Nah, jawaban Buddha yang paling menyentuh kemarin itu, apa dia bilang? Kami ini datang diam untuk kedamaian. Oke. Terus kalau ada isu begini umat antar beragama, bagaimana sikap Buddha kan gitu ya? Gue sangat ingat kemarin tuh. Kami berdoa supaya ini tidak terjadi lagi. Kami tahu, kami kan sadar kami sangat minoritas. Kami tidak bisa membantu dengan tenaga kami. Tapi kami berdoa supaya negara ini tetap aman. Sangat menyentuh. Di situ tepuk tangan semua tuh para audiens kita, teman para ada audiens juga. Ya, tetap kan ada pembicara di depan gitu. Oke, panggung gitu dia. Iya, kita sewa aula pastinya. Aula di sana itu aula kayak, kebetulan yang saya pas ikut itu aula punya Protestan. Jadi kita ikut di sana, semua ikut di sana. Ada pembicara di depan, terus ada sesi tanya jawab, ada moderatornya juga gitu. Kita kontrol dengannya supaya ada batasnya juga lah kan gitu, bertanya gitu. Ada konsepnya gitu, ada konteksnya. Tapi memang kayaknya seru sih masuk ke ranah-ranah. Seru. Iya, jadi kita tahu. Jadi open minded pastinya gitu. Jadi tahu perspektif agama A, B, C, D, tahu cara mereka menanggapi stereotip dari agama lain gitu. Sehingga
enggak apa ya, enggak kalang kabut pada saat agama lain bertindak sesuatu yang sebenarnya belum ada penjelasan gitu loh. Oh mungkin kalau kita berprasangka baik itu, oh mungkin Katolik atau enggak Buddha gitu kan memang ngelakuin hal tertentu karena untuk keagama, contoh gitu ya, untuk keagamaan dia masing-masing. Kenapa yang Muslim atau Hindu atau agama lain merasa tersinggung dengan kayak misalkan, ya banyak lah contoh-contoh yang dilakukan suatu agama yang tersinggung malah agama lain gitu loh. Iya. Iya kan? Oke. Di gimana ya bilangnya ya? Jujur aja ya, sebelum gua masuk ke lintas agama ini ya, kalau misalnya ada terjadi isu-isu gitu, kok begini ya umat muslim ini. Secara gue pribadi ya, karena gue kok begini ya kok. Nah, tapi setelah masuk ke sini, tidak semua memang ya umat muslim seperti itu. Karena lu udah masuk ke dalam ranah ini. Jadi lu tahu gitu kan tahu perspektif tersebut. Bagaimana sih yang muslim itu sebenarnya. Jadi kita ini gini loh gitu. Kita memang sebenarnya ada kemarin tuh bilang salah satu, kita sambil cerita di samping, muslim itu utamanya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoa, sholat 5 waktu. Setelah gue berpikir, iya, gue juga punya teman waktu SMK juga sholat pagi, sholat sore, sholat siang. Bagus bang. Ini cara yang benar gitu. Ini yang gue, secara gue pribadi ini gue salutin tentang teman-teman umat muslim. Cara mereka berdoa bagaimana, ingat waktu untuk kapan berdoa, ingat waktu untuk berbuat kebaikan, ingat waktu untuk berbuat kejahatan, atau yang lainnya, rutinitas itu gue salut. Nah setelah gitu, oh begini. Nah setelah lepas dari situ ada masalah, itu siapa sih yang langsung gue oh ini backgroundnya ini gitu. Jadi ini jadi lebih panjang pemikirannya, panjang di gitu. Awal gue setiap ada masalah ini langsung gue bertanya, muslim seperti itu. Nah kalau sekarang enggak, oh dia aja yang itu terlalu berlebihan, yes. dia aja yang ini anarkis. Gue juga nggak mau mandang agamanya lagi, kan gue langsung ke orangnya aja sekarang. Yes. Karena memang kalau ada orang yang beragama melakukan kejahatan, jangan lihat agamanya. Even Islam, even Katolik, Protestan, lihat orangnya. Karena agama nggak bisa disalahin. Kalau lu buka Al-Quran, lu buka Bible, lu buka Weda gitu, nggak ada ngajarin yosok ngebunuh yo, nggak ada. Semakin terbuka lah pasti. Iya, pastinya gitu. Dan untuk Jala Kasih yang mau dilakuin ke depan apa nih? Ada agenda apa lagi buat ke depan? Dari teman-teman banyak masukan sih, karena kita setiap bulan ada rapat juga. Gimana kalau Jala Kasih ini kita seperti kita bisa gitu ya. Tapi karena memang sejarah berdirinya Jala Kasih sangat panjang ya, dari ada seorang Ko Greg namanya. Orang luar tuh. Bukan orang Indonesia tapi Tionghoa, Cina. Dia memang benar-benar dulu cita-citanya jadi sebagai imam, tapi cita-citanya mungkin gak kesana, dialihkan ke sekarang dia wira swasta lah. Dia berniat membantu membangun gereja dengan melibatkan teknologi media sosial. Dia dengan modal nekat aja sebenarnya dari awal tuh, sampai dengan kepercayaan dia itu udah sempat ini nggak, udahlah stop lah gitu. Tapi ada salah satu orang dari luar negeri ngechat dia, oh ini benar, ya udah deh coba aku bantu, dikirim lah bantuan tuh $1 doang. $1. Orang Amerika ngirim bantuan $1 ke dia dengan dikirim dengan via pos. Cash $1. Untuk nggak tahu bagaimana itu filosofi dia mengirimkan dana itu, tapi impactnya apa sekarang ini? Dari pada dasar dia terima itu, mungkin dia tersadar atau semakin terpanggil, jadi dia nggak jadi stop, tetap dilanjutkan. Terbangunlah salah satu gereja di area Sumatera yang pertama itu dulu tahun berapa gitu, 2010 2013. Nah itu belum Jala Kasih namanya, jadi PP3GK gitulah. Nah berjalan terus. Nah kita sudah makin banyak, ada imam juga yang mendampingin. Nah ada masukan, kenapa tidak kita daftarkan aja yayasan kita tuh, kita buat yayasan atas berlandaskan hukum. Nah 2017 lah itu kita jadi berdiri sebagai yayasan dengan proyek udah lumayan. Terus di situ juga kita buat program baru namanya Jala Kasih Pendidikan. Jadi kita membantu anak-anak didik yang kurang mampu keluarganya, tapi
program kita masih di ranah kita internal Katolik ya, meskipun kita berdiri sendiri tapi masih tujuan kita di Katolik gitu. Nah sampai sekarang itu banyak bilang kenapa kita nggak seperti kita bisa.com gitu. Nah tapi kita pelan-pelan mengikuti sistem yang atau perkembangan teknologi ada, kita melalui donasi via website, via aplikasi udah sekarang Android. Nah sekarang lagi kita develop untuk apps, kita lagi persiapan semua gitu. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa apa program selanjutnya, kita masih fokus dengan di bendera kita di gereja Katolik gitu. Belum ada rencana memang mau bantu umat Protestan, bantu umat agama lainnya gitu. Kalau ada orang yang mau masuk Jala Kasih, gimana caranya? Tentunya kita udah buat di website juga. Oh ada formnya ya? Nah terus setelah mendaftar bukan langsung masuk, enggak, kita namanya seleksi. proses karantina. Apa tuh? Kita nggak bisa pakai seleksi sih, karena orang datang dengan dirinya dan niat udah kita bersyukur, tapi kita mencoba proses masuk karantina itu ibaratnya lebih mengenalkan apa aja program Jala Kasih, bagaimana prosesnya, bagaimana cara kerjanya. Nah setelah kita terangkan, dia tahan nggak gitu, dia tertarik nggak, terus kita coba kasih beberapa tugas, bisa nggak dilakuin gitu. Kayak sebelum lo masuk tuh dikasih penyuluhan, nanti begini, nanti begini A B C D, kalau lo cocok kuat let's go gitu. Terus kita begini nanti coba gimana pandangan terhadap teman-teman, atau gimana nanti Jala Kasih mau dibawa kemana gitu. Ibaratnya lebih ke meminta komitmen aja sih, bener-bener nggak nanti ke depannya gitu. Nah orang kalau mau masuk itu websitenya atau Instagramnya apa? Kontaknya apa? Websitenya kita jalakasih.com. Oke. Kalau Instagram Jala Kasih, appsnya juga Jala Kasih kita ada. Facebook juga ada. Oh ada appsnya juga? Ada. Di Play Store, di Play Store udah ada. App Store? App Store kita lagi proses. Masih proses verifikasi, oke. Karena susah ya, mahal ya, cenah. Bukan daftar yang mahal, tapi proses untuk mempersiapkan verifikasi yang mahal. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau daftar dan masuk ke Jala Kasih, hubungin akangari.com atau the website yang nanti gua cantumin di bawah sini lah pokoknya ya. Enggak ada akangari.com dong. Oh enggak ada. Pribadi. Oh iya. Ya pokoknya lu bisa kontak langsung ke Instagram lu apaan? Nanti orang kalau mau personal gimana? akangari.id. akangari.id atau jalakasih.com atau langsung buka Instagramnya ke Jala Kasih. Jala Kasih. Oke. Sekian podcast kita di hari ini. Share, like, dan subscribe kalau lu suka sama podcast ini, dan see you. Ciao. Terima kasih.